Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab dalam hati atau kalau mau open mic juga boleh. Nanti teman-teman yang mau nanya juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siap, siap Pak Deyanto. Nanti teman-teman kalau juga mau nanya boleh dipersilakan untuk nanya ya. Ngobrol juga boleh, diketik juga boleh. Nanti kita ada door prize-nya nih kata Mas Putra nih, mantap nih. Nanti door prize-nya kita kita acak live langsung. Baik teman-teman, eh kita kenalan dulu, nama saya Dan Mahmud. Saya founder dari Dis Property, Doa Ibu Property ya teman-teman ya. Jadi Doa Ibu Property mengadakan rekrutmen dari berbagai belahan Indonesia karena sudah terbukti dari beberapa marketing itu memang ada yang di Bali, ada yang di Pontianak, dan di berbagai tempat lain ya Mas Putra. Contohnya Mas Putra ini dari Bali, benar-benar hidup di Bali. Jadi closingnya di Bogor, kayak gitu teman-teman. Betul Pak, Doa Ibu Properti Pak Bayu. Oke, saya lanjutkan. Jadi di dunia digital sekarang untuk handling itu sangat banyak via WA atau telepon ya teman-teman ya. Karena kebanyakan Facebook Ads itu bergentayangan. Jadi kebanyakan kita mencari leads itu sudah agak meninggalkan, memang nggak ditinggalkan banget, cuman agak meninggalkan metode-metode door to door atau memberikan flyer dan lain sebagainya itu agak ditinggalkan. Lebih fokus ke digital, teman-teman. Maka dari itu ada pemikiran dari para manajemen dari Dispro bahwa penting tuh untuk diberikan yang namanya good handling fast closing terutama via WA ya. Dan via telepon nantinya. Nah, nanti ini ditambah dengan buka-bukaan cara handling closing puluhan kafling ya, terbukti ya teman-teman. Jadi closing Dispro itu closing sekitar 20 kafling total di 20-an lebih lah di Nazra kayak gitu teman-teman. Dan kebanyakan memang leads-nya itu dari internet, online alias online. Ada Facebook Marketplace, ada gratisan, ada IG, ada Facebook Ads juga gitu. Nah, untuk leads-nya teman-teman fokus ke gratisan aja dulu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah cara handling buyer-nya, teman-teman ya. Oke, sebelum ke situ, apa sih good handling fast closing itu? Jangan-jangan kita kayak ngerti tapi sebenarnya nggak ngerti gitu. Jadi kayak oh iya cara handling gitu. Cuman sebenarnya nggak paham-paham amat. Nah itu kurang bagus tuh. Yang penting yang penting itu sebenarnya kita harus paham dulu. Caranya gimana? Jadi bekal utama untuk bisa melaksanakan atau mempraktekkan good handling itu teman-teman adalah kita harus paham product knowledge teman-teman. Kalau untuk marketing teman-teman yang baru cuman ada 2 product knowledge-nya. Yang pertama itu Nazra, yang kedua Taman Alam Harmoni. Sebenarnya ada 2 lagi, Nuansa Alam sama Utopia Hills. Cuman kita hold dulu pemasarannya untuk yang baru karena biar fokus, teman-teman. Jadi percaya sama saya, kalau fokus ke closingan maka dapatnya closingan. Kalau fokusnya perbanyak listingan doang, yang ada terlihat nggak tidak profesional kayak gitu, teman-teman ya. Jadi bekal utama untuk materi kali ini adalah memahami product knowledge dengan baik, teman-teman. Ini saya rasa penting banget. Jadi bekal utama itu pahami PK. Tadi ada yang ngetik Pak Faiz kalau nggak salah paham PK. Betul sekali Pak Faiz. Nah, sekarang kita masuk ke definisi. Ini selalu saya di tiap materi selalu saya sertakan definisi, teman-teman ya. Yang pertama itu buyer handling. Apa sih buyer handling itu? Jadi buyer handling itu buyer itu pembeli, cara kita melayani atau menangani konsumen atau buyer itu handling namanya. Jadi cara kita melayani atau menangani baik dalam bentuk langsung ketemu ataupun dalam bentuk WA. Nah, yang sekarang kita fokuskan tuh WA. Nah, good buyer handling itu apa? Jadi teknik handling yang baik. Nah, ini merupakan salah satu
fundamental ya teman-teman, ilmu yang sangat penting karena, leads-nya sama, kalau cara handling-nya beda, itu membuat efeknya beda teman-teman. Misal nih buyer ini nanya ke A, buyer ini nanya ke B, cara handling-nya beda, itu membuat efeknya beda loh teman-teman. Bahkan bisa yang ke sini closing, yang ke sini enggak, kayak gitu teman-teman ya. Jadi pentingnya buyer handling kayak gitu. Nah, fast closing yang kita maksud adalah kita bedah dulu closing-nya itu adalah saat kita berhasil mengedukasi buyer, sampai buyer-nya survei, entah teman-teman mau di mana pun, buyer survei itu tetap seperti ini nanti caranya teman-teman. Apalagi teman-teman yang ada di Surabaya atau di mana pun itu, baik bisa menemani atau nggak bisa menemani, nanti kita akan bahas di sini, ada tuh. Jadi pakemnya itu kayak gini nih, kayak gitu teman-teman ya. Nanti terkait dengan kata-katanya itu bisa bervariasi, berkreasi, cuman tujuannya kayak gini, gitu. Nanti ya teman-teman. Nah, fast closing itu sebutan di mana kita mampu memberikan penanganan yang tepat, kita bisa membaca situasinya seperti apa, buyer-nya ini kira-kira seperti apa, kita lihat, apa namanya, kita lihat juga untuk profil picture-nya dan lain sebagainya, kayak gitu tuh teman ya. Jadi kita mampu memberikan penanganan tepat sehingga buyer tanpa pikir panjang langsung survei, langsung closing teman-teman, kayak gitu. Itu yang kita sebut dengan fast closing, kayak gitu ya. Beberapa masih ada yang mau gabung kayaknya. Coba Mas Putra dicek di WA ya. Oke ya? Oke ya teman-teman ya? Nah, setelah kita masuk ke definisi yang buyer handling fast closing, saya akan membahas catatan penting, teman-teman. Jadi yang tadi itu definisi, penting juga. Nah, ini yang penting, lebih penting lagi. Nanti setiap akan diberikan contoh ya, teman-teman, ya. Jadi dapat mempermudah kita dalam praktek, kayak gitu. Yang kedua, saat ada buyer sesungguhnya yang bertanya dan pertanyaannya itu nggak dibahas tuh di sini tuh. Jadi teman-teman kalau bingung itu lebih baik bertanya di grup agensi dulu, apalagi teman-teman yang awam ya, yang baru bergabung. Itu teman-teman lebih baik bertanya di grup agensi dulu, atau di grup inti ya, bagaimana cara menjawabnya, itu yang pertama. Yang kedua, kecuali sudah berpengalaman, kalau sudah berpengalaman bisa pakai kasus sebelumnya teman-teman, kayak gitu. Terus yang ketiga, gunakan nama WA dan foto profil WA yang formal teman-teman ya, atau pantas. Yang penting nggak alay ya teman-teman ya. Jangan yang pose gini gini, kalau yang cowok ya. Kalau yang cewek mungkin boleh. Kan kalau cowok jangan ya, jangan kayak gitu. Agar memberikan kesan awal yang baik teman-teman ya pada buyer. Kalau misalnya teman-teman jadi ada pengaturan WA itu, jadi foto profil itu bisa ditampilkan ke siapapun dengan foto profil itu bisa ditampilkan ke kontak saja. Kalau untuk yang ini, itu diusahakan foto profil ditampilkan ke siapapun teman-teman, kayak gitu ya. Jadi fokusnya ke situ. Lalu yang terakhir, yang keempat, jangan pernah merasa malu atau sungkan untuk bertanya teman-teman ya. Jadi malas bertanya closing-nya lama kayak gitu. Jadi bertanyanya itu entah di grup agensi atau di saat acara seperti ini kayak gitu. Oh iya tadi gunakan nama WA ya teman-teman. Nama WA-nya jangan alay. Silakan nama sendiri pribadi atau nama akun IG misalnya. Tapi kalau nama akun mungkin lebih baik nama pribadi ya kalau WA ya. Atau ditulis di depannya admin misalnya Disproperty, admin Disproperty kayak gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini catatan pentingnya, nanti materinya kita share ulang kok, teman-teman nanti bisa baca ulang juga. Nanti apa namanya, kita kasih PDF, kita kasih videonya juga, video rekaman ini. Jadi bisa diulang-ulang belajarnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembukaan dan perkenalan teman-teman. Ini adalah yang pertama, di mana leads itu baru masuk. Nah, leads masuk ini syaratnya apa teman-teman biar ada leads masuk? Ya betul, syaratnya adalah iklan. Kalau kita nggak ngiklan, sulit untuk dapat leads masuk. Itu adalah hukum alamnya. Jadi kita harus iklan sama kayak Mas Andi yang share biasanya leads masuk nih karena konsisten banget iklannya teman-teman. Karena apa konsisten? Karena sudah merasakan closing dan pengen lagi. Kayak gitu teman-teman. Nah,
Ada juga mereka yang sangat konsisten di awal dan setelah closing merasa, "Oh, udah closing nih," terus kendor. Nah, kalau kendor ini biasanya dia penasaran, hanya penasaran ya teman-teman ya. Penasaran aja terus, setelah tahu, "Oh seperti ini," sayangnya nggak dilanjutin, padahal itu sudah enak, udah cikal bakal dia tahu caranya meng-handle buyer dan lain sebagainya, kayak gitu ya teman-teman ya. Masuk ke materi lagi, kita masuk pembukaan dan perkenalan, seperti ini berdasarkan pengalaman juga. Boleh ini tergantung ini teman-teman ya, ada juga yang buyer itu yang perlu cepat, itu ada. Misalnya setelah saya kirim gini dia nggak ngisi tuh, ada tuh yang kayak gitu, itu penanganannya beda teman-teman. Jadi boleh diisi dulu nama, alamat, email, jadi minimal kita udah tahu nomor HP, nama, sama alamat tuh udah aman. Data buyer kita bisa kalau misalnya dia menghubungi marketing lain misalnya ya, itu kita bisa ngelihat dari history chat-nya, dari lain sebagainya, gitu teman-teman ya. Nah, setelah dapat data, kita lanjut ke tahap kedua, menanyakan info mana yang kurang jelas atau info apa yang diminta. Jadi intinya kita menyampaikan bahwa Bapak mau info yang apa gitu, dan ataupun kalau misalnya, eee, dia menanyakan jadwal survei atau menanyakan jadwal, kita berikan info sesuai yang dia tanyakan, kayak gitu. Nah, setelah dia jawab, "Boleh jelaskan tentang project ini, Pak?" Oke, berikut penjelasannya, kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman ya, nggak nanya balik, maka kita tanyain, "Boleh saya kirimkan info lengkapnya nggak, Pak?" Kayak gitu, atau, "Perkenankan saya kirim info lengkap," kayak gitu teman-teman. Jadi biar kita bisa langsung ngirimkan infonya. Nah, yang ketiga, menjelaskan product knowledge, teman-teman. Jadi ini, aspek krusial, jadi karena nanti buyer-nya itu akan berfokus ke sini nih. Kirimkan salah satu copywriting, salah satu aja teman-teman ya. Jadi silakan pilih di Telegram, itu ada copywriting, salah satu aja, silakan diedit dulu, namanya, nomor HP-nya, kalau di dalam ada website-nya itu bisa dimasukkan juga. Kalau misalnya tiap foto, jadi foto dan video, foto boleh 2 atau 3, video satu aja. Atau link YouTube boleh. Jadi selain video, kalau video bisa lihat di sini Pak, di link YouTube teman-teman. Itu pakai link YouTube sendiri. Jadi teman-teman ada di member area itu YouTube Marketing for Property, teman-teman bisa belajar di sana, explore di sana gimana caranya upload YouTube-nya. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, tiap foto dan video yang dikirim diberikan keterangan teman-teman, caption. Jangan cuma foto terus semua, terus sama video kecampur gitu, jangan. Diberikan keterangan atau caption kayak gitu. Terus juga bisa juga ditambahkan link YouTube tadi, terus kirimkan juga landing page dari teman-teman ya, udah bisa generate kan. Kalau bingung tentang generate landing page sendiri, nanti bisa nanya di grup. Di member area sudah ada tutorialnya teman-teman. Nah, yang kelima itu ada namanya berikan info promo secara bertahap teman-teman. Ini penting banget. Misalnya promo diskon 20% dulu. Baru saat mendekati weekend kasih promo diskon 20 juta, 2 juta atau gazebo, kayak gitu teman-teman. Ada juga bisa diberikan promo pribadi, misalnya mau ngasih emas antam deh 1 gram misalnya untuk closing 1 kafling, boleh, diperbolehkan teman-teman. Dan itu bentuknya promo yang bertubi-tubi, itu diberikannya bertahap ya teman-teman. Biar kita nggak kehabisan bahan untuk follow up, terutama follow up mau survei. Kenapa saya bilang saat mendekati weekend, biasanya weekend tuh pada survei teman-teman ya, kayak gitu. Oke ya, sampai sini ada gambaran teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang bingung, "Pak kalau gini gimana?" Itu jangan ditahan di kepala teman-teman, diketik aja, diketik aja, nanti kita lanjutkan dulu biar tetap paham, nanti kita jawab di akhir sesi. Gitu teman-teman ya. Nomor 4, memberikan waktu untuk membaca dan menonton video setelah kita kirim, kayak gini. Baik Pak, contohnya bisa di-download gambarnya, dibaca penjelasannya, dan ditonton dulu videonya Pak. Jika ada pertanyaan, saya siap membantu menjawab. Kayak gitu teman-teman ya. Seperti biasa, berikan senyum dan akhiri dengan kalimat, "Kita siap melayani dan membantu." Kayak gitu. Oke, masuk ke tahap selanjutnya, setelah dia membaca, setelah dia read dan sebagainya, mungkin belum bales lagi, kita tanya lagi, Pak, misalnya Pak Dani tadi ya, "Pak Dani, weekend ini gimana kalau kita survei lokasi sekalian ajak
keluarga buat healing-healing gitu, Pak, foto-foto dan menikmati keindahan serta suasana di sana, Pak, kayak gitu. Jadi kita langsung tembak weekend ini, kayak gitu. Kalau misalnya nggak bales dia, kita bisa tembak lagi, bagaimana Pak dengan rencana survei weekend ini? Bagaimana kalau Sabtu Pak atau Minggu Pak? Kayak gitu teman-teman. Jadi semakin mendekati promo, nah semakin mendekati waktunya kita juga bisa kasih promo. Oke ya, kita masuk ke tahap selanjutnya saat dia jawab teman-teman. Kalau mau survei lokasi biasanya kapan? Nah, buyer serius itu biasanya minta survei lokasi teman-teman. Lakukan tanya jawab dengan buyer sampai mereka minta survei lokasi. Jadi kita menjalin kedekatan teman-teman ya, jangan terlalu cuek ya. Walaupun dia orang baru, beliau orang baru, customer-customer kita harus menjalin kedekatan kayak gitu. Cuman jangan terlalu sok kenal juga ya. Nah, contohnya ini sudah saya update untuk tata cara survei lokasi Kafling ini. Nanti saya kirimkan di grup. Di kemarin yang terakhir itu di Nazra udah saya kirimkan tuh, udah diupdate. Jadi ini jawaban default atau template teman-teman ya. Tinggal tambahkan nama teman-teman plus nama agensi yaitu Dis Property. Misalnya selalu sebutkan nama agensi Dis Property Pak agar bisa kami layani dengan maksimal dan mendapatkan promonya kayak gitu teman-teman. Jadi ini sudah template. Jadi teman-teman silakan nanti bisa langsung pakai di Telegram. Nanti kita kasih channel Telegram. Untuk materi yang terakhir untuk good handling itu bisa dihapus saja nggak apa-apa Mas. Nanti kita update ke yang materi ini, materi yang terbaru. Oke teman-teman ya. Selanjutnya adalah janjian survei nih teman-teman. Janjian survei. Oke nanti saya info deh ya. Misal bayarnya bilang, oke nanti saya info deh ya. Baik Pak, kami tunggu datangannya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita selalu menyebutkan nama dan agensi kita, yaitu misalnya ini ada Pak Lukman, misalnya Pak Lukman Syah dari agensi Dis Property kayak gitu. Nah, selain itu di akhir kita izin untuk melakukan update progres, Kafling Nazra kayak dan lain sebagainya. Gitu. Nah, nomor 7 adalah mengirimkan update progres dan follow up survei lokasi, teman-teman. Ini penting. Jadi kita memberikan update-update. Nah, di sini juga kita bisa ngasih promo, teman-teman ya. Kita bisa ngasih promo kita masukkan di follow up ini, terutama pas mau weekend. Jadi promonya dicicil satu per satu ya. Misalnya kalau Nazra kan ada diskon 20% dari harga normal. Saya tuh masuk ke promo diskon 2 juta atau gazebo. Setelah itu misal belum balas. Nah, jangan langsung dikasih promo selanjutnya teman-teman. Tapi tunggu dulu. Misalnya 3 hari, 4 hari atau minggu depannya gitu. Jadi kita harus sabar teman-teman. Biar kita nggak kehabisan amunisi kayak gitu. Nah, selalu untuk setiap foto dan video diberi caption ya teman-teman ya. Judul atau penjelasan kayak gitu. Contoh video yang diberi caption tuh ada yang di kiri itu. Di Kafling sujud sekali nih Pak. Jadi kayak gitu. Teman-teman ya. Nah, konfirmasi survei lokasi teman-teman. Misalnya nih, tertarik tuh survei itu teman-teman. Maka kita harus pastikan jadwalnya langsung tawarkan untuk survei weekend ini nih. Jadi kita nggak membuka weekend kapan gitu loh. Jadi kita langsung tembak weekend ini gitu. Jadi kebetulan ada survei bersama. Jadi narasi dari perkataannya itu kurang lebih kayak gini teman-teman. Tapi yang pasti kita harus aktif nanya, aktif ngobrol, membangun kedekatan lah intinya. Gitu ya teman-teman ya. Ini konfirmasi ulang H-1 survei lokasi nih. Ini hari Jumat ya teman-teman ya, hari Jumat. Bagaimana kabarnya Bu? Semoga sehat selalu. Terus hari Jumat saya mau konfirmasi ulang untuk rencana survei. Jadi besok hari Sabtu atau lusa hari Ahad teman-teman. Jadi langsung dispesifikin, bukan nanya, Bu, Pak, kira-kira jadi survei nggak? Enggak. Jadi kita nggak gitu. Kita langsung mau Sabtu atau Minggu. Gitu. Nah, pas Jumat ini teman-teman, itu masukkan promo. Kebetulan minggu ini lagi ada promo nih, Bu. Diskon 2 juta atau gazebo tanpa diundi. Kayak gitu contohnya ya teman-teman ya. Nah, itu pasti menarik gitu teman-teman. Oke ya.
Nah, konfirmasi hari A, teman-teman. Ini contoh juga konfirmasi survei di hari H. Ini, "Selamat pagi Pak Teguh," dan lain sebagainya. "Pagi Pak, jadi Pak saya sudah OTW." "Baik Pak, hati-hati di perjalanan, nanti ikutin arahan Google Maps aja ya Pak." "Oke, baik Pak." 1 jam, sejam setelah itu langsung kita tanya. Jadi jangan berhenti teman-teman ya. Jangan ya udah di-lost aja tuh. "Ya udah berangkat deh Pak," gitu. Sorry saya sambil minum. Jangan di-lost teman-teman. Jadi jangan lost kontak, tetap ditanya, "Pak, nyampe mana Pak?" Gitu. "Tim kami sudah standby," misalnya. Suruh misalnya udah nyampe mana. Nah, saat saat ini, saat momen ini, jadi tim Dispro nggak akan menghubungi langsung dari konsumen. Kecuali konsumen sudah, apa namanya, misalnya kelewat gitu ya. Cuman kalau ke Nazar sulit kelewat sih, pasti, sesuai dengan jalan, karena jalannya memang udah bagus. Intinya kalau misalnya ada yang urgent baru kita telepon tuh. Bisa kirimkan nomor HP, Pak, nanti kita telepon dari tim, nanti kita arahkan, "Pak, nyampe mana? Nyampe sini." Oh, gitu. Tapi kalau misalnya keadaan standar, keadaan biasa, itu tim Nazra atau tim Dispro nggak akan meminta nomor HP dari buyer. Jadi yang mengarahkan adalah kita sebagai marketing, kayak gitu. Ini adalah dilakukan untuk menjaga amanah, teman-teman. Jadi teman-teman sudah mengamanahkan buyer kepada kami, maka kita nggak akan sentuh-sentuh buyer-nya, kita cuma closing-kan, kita gorok di lokasi. Jadi kita closing-kan di kafling, kayak gitu teman-teman. Itu tugas dari tim lapangan dan tim developer dari Dispro, kayak gitu teman-teman. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa di sinilah teman-teman diperlukannya bertanya yang pasti dan nggak, eee, mmm, harus melihat daerah sekitar juga, kayak gitu. Jadi nggak pasif gitu loh. Kalau pasif nanti buyer-nya kesasar, kita bingung, kayak gitu kebanyakan. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, follow up setelah survei nih. Nah nih survei nih, ada 2 kemungkinan kan, survei lokasi closing atau belum. Closing itu dia booking di tempat, maka langkah selanjutnya adalah mengirimkan update progres terbaru, terus apa namanya, ada update-update, promo misalnya, terus mengingatkan untuk pembayaran DP, untuk kredit atau pelunasan, untuk cash teman-teman. Yang ketiga mencocokkan jadwal untuk tanda tangan surat, baik itu ACB, PJB, ataupun nanti kalau yang mau pengajuan ke SHE, kayak gitu teman-teman ya. Itu kalau closing. Kalau belum closing berarti belum booking. Maka yang dilakukan adalah sama, update progres terbaru, menanyakan bagaimana pendapat buyer tentang kaflingnya teman-teman, ini penting. Jadi langsung ditembak aja, "Bagaimana Pak tadi surveinya?" Gitu. Boleh boleh memberikan, apa namanya, gambaran atau mau minat yang kafling yang mana Pak? Itu nggak apa-apa teman-teman. Yang ketiga memberikan follow up tambahan promo terbaru. Misalnya nih, "Oke Pak, nanti saya pikirkan dulu. Nih hari hari ini survei nih, terus sorenya kita follow up, oke Pak, nanti kita pikirkan dulu." Nah 2 hari, 3 hari teman-teman, kita kasih tambahan promo terbaru nih, "Pak, lagi ada promo nih Pak, tambahan kayak gini gini gini." "Oh gitu Pak, oh gitu." Nah, nanti akan terbangun tuh. Dia bisa jadi lupa, kalau nggak 3 hari mungkin 2 hari teman-teman nih. Jadi kita memasukkan follow up tambahan promo terbaru, entah itu Mas setengah gram atau cashback dan lain sebagainya teman-teman, gitu ya. Itu follow up setelah survei kurang lebih kayak gitu. Gambarannya seperti apa, entar lagi nih kita akan buka, apa namanya, chat WA. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Nah, nih, ini adalah gambaran teman-teman ya, alur dari buyer handling fast closing. Kita punya moto kalau misalnya buat buyer itu selalu senyum, sabar, sopan. Senyum itu bisa dalam bentuk emot ya teman-teman ya, dalam bentuk emot, sopan, fast respon dan tidak agresif kayak gitu teman ya. Kita ada awalnya prolog, setelah itu pengenalan produk, survei lokasi, update progress dan after survei. Itu harus kita ini, apa namanya, kita patuhi teman-teman ya. Jadi kita harus ngelihat alurnya. Kalau misalnya ada yang di luar itu teman-teman nanya di grup.
Maka diberikan grup WA itu untuk diskusi teman-teman. Oke ya, siap praktek teman-teman ya. Dimulai dari praktek iklan nih. Ada list nih. Gimana? Kalau belum iklan, ya iklan dong. Kan apa namanya untuk copywriting udah kita kasih. Cara ngiklannya kita kasih. Terus apalagi? Flyernya kita kasih kan. Kalau nggak ngiklan mah kebangetan. Jadi semua itu diawali dari ngiklan teman-teman. Yuk kita gas ngiklan. Oke, kita sekarang buka-bukaan chat WA dengan customer dan closing puluhan unit kafling teman-teman ya. Ini saya bukakan untuk salah satu tim dari Dispo yang berhasil closing 10 kafling teman-teman. 10 kafling. Kredit memang, cuman 10 kafling. Itu luar biasa sih. 10 kafling di Nazra teman-teman ya. Nazra Cikauripan. Ini masih loading mas. Kayaknya Pak Romi boleh. Silakan Pak kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu Pak. Halo, halo. Iya, halo Pak Romi, silakan. Iya Mas, mau tanya ini terkait karena kan saya baru bergabung di Dis Property begitu. Apakah ada apa namanya untuk saya yang awam ini kan untuk membalas-balas terkait dengan pertanyaan buyer sangat sulit kalau menjawab menjawab sepengetahuan saya kan. Karena banyak yang harus dipelajari juga. Apakah dari Dis Property ada SOP untuk menjawab pertanyaan si buyer ini? Ketika si buyer nanya ini, sudah disediakan jawaban-jawaban dari Dis Property begitu. Dari pengalaman Dis Property begitu. Untuk memudahkan kita sebagai marketing aja sih gitu. Apakah ada gitu? Terima kasih Mas. Oke, makasih Pak Romi pertanyaannya. Mungkin gini ya Om Dan ya, kita ada produk knowledge-nya yang membahas tentang proyek-proyek yang dipasarkan Pak. Biasanya produk knowledge itu sih rangkuman dari, biasanya buyer sering nanya tentang itu, misalnya jalannya berapa, seperti itu misalnya. Itu ada di rangkuman produk knowledge Pak. Nanti Pak Romi bisa join ke channel Telegram Pak, Telegram proyek. Lalu Pak Romi buka di bagian file Pak, di sana ada dokumennya product knowledge tentang pertanyaan atau siling-siling poin dari proyek yang dipasarkan. Itu mungkin ya Om Dan ya. Cek. Oke, masuk ya suara Mas ya. Iya. Ya, masuk. Seperti itu Pak Romi tadi. Kalau terkait dengan template pertanyaan. Nih, misalnya nih Pak, misalnya nih. Saya kasih gambaran. Misalnya ada sekitar 300 pertanyaan yang berbeda nih. Kira-kira Pak Romi bakal nyarinya bingung nggak? Bingung. Bingung, betul. Maka yang paling cepat adalah Bapak ketik di grup inti nih. Grup inti Dis Property nih. Yang ada di layar nih, grup inti Dis Property 1 nih. Jadi Bapak ketik di situ. Pertanyaannya apa? Nanti kita pasti bantu jawab. Dan cepat. Karena kalau japri itu bisa jadi ada yang nggak pegang HP. Kalau di grup inti itu notifnya udah saya suruh beda semua. Jadi maksudnya tuh kalau ada grup yang ada chat di grup inti itu notifnya beda. Jadi teman-teman pada cepat, gercep teman-teman. Kecuali kalau japri itu biasanya lama. Orang-orang biasanya malu biasanya untuk nanya di grup. Padahal harusnya kebalikannya. Dengan nanya di grup itu yang pertama kita bisa lebih cepat direspon. Yang kedua, kita bisa lebih kita bisa lebih membantu yang lain jika punya pertanyaan yang sama. Gitu ya Pak Romi ya. Jadi kalau kita membuat namanya FAQ, frequently asked question, itu FAQ ya, FAQ kalau di apa namanya di website kayak gitu. Cuman FAQ di properti itu banyak Pak. Jadi banyak case-nya kayak gitu.
Kalau di dunia misalnya nih, misal nih Pak ya, jual sepatu katakanlah. Kalau jual sepatu itu jelas, kebanyakan nanyanya bahan, ukuran, terus merek, kualitas dan lain sebagainya. Itu jelas dan spesifik. Kalau di properti banyak Pak. Ini menghadap mana? Itu yang pertama. Ini dimensinya berapa? Itu kalau dibuat itu bakal banyak banget. Maka yang tercepat buat Pak Romi dan teman-teman semua di sini adalah nanya di grup, gak apa-apa, gak usah malu. Kayak gitu ya Pak Romi ya. Jadi kita adakan grup itu untuk kayak gitu. Tujuannya kayak gitu. Oke, sebelum ke Pak Romi ya. Saya rasa Oke, siap, cukup ya Mas. untuk sekarang ya. Nanti kalau ada lagi tanya lagi ya nggak apa-apa. Kita sekarang mau Siap, bahas nih Mas. terkait Terima kasih, dengan Mas. buka-bukaan nih. Buka-bukaan ya. Ini salah satu tim kami. Fotonya teman-teman bisa lihat ya. Fotonya sangat representatif ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai frame nggak apa-apa. Nggak mau pakai frame nggak apa-apa. Yang penting fotonya jelas. Fotonya jelas dan bukan foto alay. Kayak gitu teman-teman ya. Ini yang saya bahas. Pertama itu. Yang kedua contohnya ini. Ini kalau pakai, jadi kita pakai WhatsApp bisnis teman-teman ya. Kita pakai WhatsApp bisnis. Nah ini nomor admin resmi intinya kayak gitu. Teman-teman boleh pakai ini kata-katanya. Nomor admin resmi di properti, jadi dan sebagainya. Kalau misalnya teman pakai apa namanya, pakai ini, pakai WA bisnis. Disarankan WA bisnis teman-teman ya. Nah ini kemarin ini leads yang masuk teman-teman ya. Jadi penamaan leads. Sekarang saya akan bahas penamaan leads-nya nih. Contoh satu aja nih. Salah satu ya. Ini dia nggak nyebut nama teman-teman. Jadi tetap saya save. Jadi dia nggak sebut nama. Kemarin nggak sebut nama. Kalau yang ini nih, ini Budi Dermawan, dia mengaktifkan default timer. Jadi hilang sendiri. Kalau ini dia sebut nama nih. Atau namanya dipasang di grup. Di WA-nya. Ini ya teman-teman ya. Teman-teman lihat. Itu ada Bahrudin, leads, NCP, Facebook Ads, tanggal berapa masuk leads-nya. Kenapa saya kasih tanggal? Kenapa sama tim saya instruksikan untuk tim CS ini buat ngasih tanggal? Adalah kita bisa menentukan kapan kita akan memfollow up. Misal nih 6/10/22, berarti dia menghubungi 6 Oktober 2022 teman-teman. Kayak gitu. Oke ya. Kita ambil contoh penamaan dulu nih. Ini contoh nih. Fahrul BJ, leads NCP misalnya, Facebook Ads 1 November 22. Berarti dia 1 November 22 belum sebulan. Jadi kita masih punya kesempatan untuk men-follow up. Biasanya saya instruksikan itu berdasarkan pengalaman saya juga, saya kasih tahu ke tim CS bahwa setelah lewat dari sebulan itu follow up-nya udah mulai jarang banget. Misal 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali kayak gitu teman-teman ya. Ini contoh. Sekarang saya contoh yang ini yang closing teman-teman. Ini bayarnya yang closing. Sebentar, masih loading ya. Oke, ini bayarnya yang closing teman-teman. Jadi mohon ditunggu dulu. Nah, ini closing bayarnya. Beliau dari Facebook Ads 25 Oktober teman-teman. 25 Oktober nih. Jadi beliau itu menghubungi dari tim CS itu 25 Oktober. Terus sempat telepon juga. Sebentar. Koneksinya. Tapi suara saya jelas ya Mas ya? Cek. Jelas. Suara jelas ya? Oh jelas ya. Oke, sebentar. Cek. Mas Putra, suara saya jelas ya? Tes. Jelas, Mas Putra, jelas Om. Ya, jelas. Oke.
Nih ya teman-teman ya. Jadi ini adalah awal mula dari Pak Wahyu ini. Oke, maaf mau tanya Kak di mana ya dan lain sebagainya. Terus sempat telepon juga. Kalau bayar udah telepon, ini berarti udah minat teman-teman ya. Itu salah satu tanda kuat kalau dia minat, kalau beliau minat. Dan setelah minat, yang harus dilakukan adalah saat ditelepon teman-teman. Nih, ini momen krusialnya. Saat ditelepon kita nggak terlalu paham product knowledge, wah berantakan. Biasanya kita nggak lancar apa jawabnya. Kalau kita hafal product knowledge walaupun kadang jawabnya gelagapan tapi pas dengan product knowledge-nya. Itu yang penting. Jangan sampai salah ngasih info, teman-teman kayak gitu ya. Oke ya. Nah, ini contoh nih. Jadi ini Facebook Ads, teman-teman ya. Facebook Ads kita nggak langsung ke WA atau nggak langsung ke inbox tapi ke web. Jadi diarahkannya ke web. Setelah diarahkan ke web, nanti dia ngeklik yang di bawah itu ada. Webnya sama kayak teman-teman punya, mirip. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, saya lanjut. Seperti biasa teman-teman ya, di sini silakan beritahu apa yang dapat kami bantu dan seterusnya. Mitra pemasaran resmi, Kafling strategis, harga ekonomis, Nazar Cikarupan dan sebagainya. Kaflingnya di Kelapa Nunggal, nama daerahnya. Jadi ini nggak sesuai memang untuk kata-katanya, tapi tujuannya sama teman-teman. Tujuannya sama-sama untuk menjelaskan kayak gitu teman-teman ya. Ini tuh. Teman-teman bisa lihat di sini, ini penting nih teman-teman. Saat ditanya ini, beliau nggak jawab. Maaf kalau boleh tahu dengan Bapak Ibu siapa dan domisili tinggal di mana. Dia nggak jawab. Tapi setelah saya jawab, setelah saya dan tim itu berkata bahwa biar saya bisa ngasih gambaran arah dan jalurnya mau lewat mana. Itu dia jawab teman-teman. Saya Wahyu dari Jakarta Utara, kayak gitu. Kalau di Jakarta Utara dan seterusnya teman-teman ya. Nah, ada pertanyaan penting juga nih. Rencana mau dibuat investasi, villa atau rumah atau gimana Pak? Ini nih teman-teman. Jadi cara menghandle ini sangat penting ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tahu arahnya mau dikemanakan bayarnya, maka kita bisa dapat gambaran yang rinci terhadap bagaimana nanti bayar itu diarahkannya mau kemana gitu teman-teman ya. Setelah dia jawabnya rumah, tim dari CS Mindi ini menjawabnya bagus juga. Pas juga Pak, kemarin ada yang sudah bangun pondasi. Kayak gitu. Dengan gitu dia makin yakin teman-teman. Dan itu cocok gitu loh, semakin cocok dengan dia kayak gitu. Gitu ya. Ini proses pengukuran pondasi. Ini saya instruksikan buat ngasih foto nih. Ini dikasih foto. Ada juga yang pasang pagar, Pak. Pagar mengitari kaflingnya. Terus saya kasih juga ini di CS-nya juga dikasih ini video gambaran fasilitas umum terdekat nih dari kafling. Jadi untuk kafling ini memiliki lokasi yang sangat strategis, harganya masih sangat murah dibanding daerah sekitar dengan fasilitas yang memadai. Ini video teman-teman. Videonya ada di grup Telegram, di channel Telegram maksudnya. Ini juga foto-foto hasil pemagarannya gitu. Jadi ini nggak dibalas teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat, ini nggak dibalas. Inilah momen dimana kita ngasih waktu bahwa ngasih waktu ke pembelinya untuk membaca dan melihat-lihat dulu. Keesokan harinya di follow up nih sama admin nih. Assalamualaikum Pak Wahyu. Bagaimana kabarnya Pak? Terkait penjelasan saya kemarin ada yang bertanyakan Pak, kayak gitu. Harga segini. Oh, maaf kalau harga gimana ya? Harga segini nih. Price list lengkap. Baru saya kasih price list lengkap tuh teman-teman. Kalau bayarnya nggak bales, kita bisa tawarkan Pak saya kirimkan price list lengkap ya. Nah, cara ngirimkannya kayak gini teman-teman. Jangan langsung price list dikirim, set plan dikirim, jangan.
Jadi press list-nya dulu dikasih tulisan. Jadi gambarnya press list dikasih tulisan. Berikut press list-nya lengkapnya Pak Wahyu. Terus berikut stok unitnya, yang ada PIN-nya berarti sudah terjual kayak gitu. Ini di mananya ya? Kan saya jelasin tadi teman-teman ya, kafling di Kelapa Nunggal kayak gitu ya. Nah, dia nanya lagi, berarti dia nanya apa, membaca ke atas lagi nih teman-teman. Kita jawab lah, di mananya ya? Saya share location ya Pak, berikut Pak, dari Jakarta Utara berapa jauh Pak perjalanan? Ya 2 jam lah, hari Minggu bisa disurvei. Nah itu teman-teman, itu adalah contoh di mana buyernya minat. Ya Pak, siap, deket Pak, kalau nanti exit tol terbaru jadi. Nah, karena kemarin ada info, nah ini teman-teman, kita harus cukup jeli ya, menggabung-gabungkan info yang bisa mendukung. Karena dia baru ngomong tentang jarak, maka kita masukin tuh exit tol yang terbaru tuh teman-teman. Exit tol terbaru itu ada namanya exit tol Kota Wisata. Itu ke Nazra semakin dekat. Dari sini cuma 11 kilo Pak, baik bisa Pak Wahyu. Nah, karena ada, jadi tim CS ini berpikir, karena ada keinginan mau survei, biar makin mau lagi itu kita kasih promo nih. Promo, masih ada promonya. Cuman saya belum ngomong tuh. Nah, ini beliau sudah mulai nanya berapa menit. Tergantung Pak, kalau cepat bisa 20 menit. Kalau macet ya bisa 2 jam, 3 jam. Tapi kan kita nggak bisa ngitung macet kayak gitu. Nah, di sini sudah memperlihatkan nih teman-teman ya. Jadi kemarin sempat telepon itu sempat diarahkan ke saya, jadi saya yang jelasin. Jadi dari CS diarahkan langsung ke saya, maksudnya itu, apa namanya, karena beliau mau beli 10 dan minta nego, itu bisa ngobrol sama saya harganya, kayak gitu teman-teman. Yang pasti nggak jauh dari price list, kayak gitu. Tapi bisa nego, kayak gitu teman ya. Tapi lihat dulu diskon yang diberikan, kayak gitu teman-teman. Jadi kita berikan yang terbaik, kayak gitu. Kita banyak dan mungkin minta yang berjejer. Itu ya teman-teman ya, kebayang ya teman-teman ya. Oke, pokoknya kita berusaha sebaik mungkin. Baik Pak, saya carikan yang strategis atau mau view-nya bagus. Kayak gitu. Jadi kita memberikan opsi-opsi teman-teman. Kami coba carikan dan ajukan nanti Pak terkait unitnya yang mana saja dan harganya. Segera saya kabarin. Nah, ini saya mulai nih teman-teman ya. Saya dan tim kemarin sempat saya arahkan juga untuk handle-nya kayak gimana. Kami ada 3 blok, blok A, B, dan C. Blok A yang saya lingkari itu view-nya bagus, blok C ini lingkup juga bagus dan seterusnya. Ini masih tanggal 26 teman-teman ya. Jadi tektokannya lama teman-teman. Jadi kalau itu tuh tektokannya lama kalau minat tuh. Ini udah telepon. Nah, intinya beliau sudah mau jadinya hari Jumat, teman-teman. Jadi beliau surveinya malah Jumat. Dari awalnya Minggu, dia minta Jumat. Untungnya kita ada tim, teman-teman nih. Tim. Jadi kalau teman-teman kan dadakan nih, tenang, kita tim standby kayak gitu. Cibubur, oke, Cibubur udah nih. Udah survei. Nah, ini saya dan CS kemarin sempat ketemu dengan orangnya dan beliau kebetulan Polri teman-teman ya. Jadi polisi nih. Jadi saya mulai sama tim CS coba cari tentang Polri. Contohnya nih salam presisi dan sebagainya itu sebagai pendekatan. Bentuk-bentuk pendekatan teman-teman ya. Jadi menyamakan frekuensi dengan pembeli itu penting banget. Jadi mulai melakukan apa sih namanya? Salam presisi dan sebagainya. Intinya menyesuaikan frekuensi teman-teman ya. Terus juga ini penting ya teman-teman ya. Menurut saya ini penting dan selama pengalaman saya itu penting. Contoh misalnya seangkatan apa gimana itu Bang, soalnya kan datangnya cukup ramai teman-teman ya, 5 orangan lebih. Kelihatan kompak sekali kayak gitu kan.
Kayak gitu. Karena kemarin itu sempat saya sampaikan juga kepada tim CS bahwa ini orangnya kayak gini. Nah, itu nanti teman-teman akan dapat gambaran itu dari tim lapangan, teman-teman. Saat itu kemarin kebetulan saya juga ikut handle untuk bayarnya karena ada laporan bahwa minat 10. Oke, saya handle juga, saya turun langsung juga dan saya sampaikan ke CS-nya ini gini. Nanti pendekatannya ke sini kayak gitu, teman-teman ya. Jadi biar nyaman, biar buyer tuh nyaman dan percaya ke kita. Oke. Akhirnya buyer mau lihat surat legalitas. Setelah surat legalitas dan seterusnya ini sempat nanya-nanya juga terkait proyek lain, teman-temannya kita nggak bahas. Ini sempat nanya juga rencana naik harga kapan Om, kayak gitu misalnya ya. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya yang ngambil udah banyak belum, itu kita kirimkan set plan, ya lumayan kayak gitu dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, sempat juga untuk Pak Wahyu ini mengatakan mau dibantu untuk pemasaran. Nah, itu penting teman-teman. Jadi kita memberikan update-update. Tuh. Jadi kemarin udah sempat booking juga teman-teman ya, sempat booking di lokasi, cuman nggak sampai 10 kafling bookingnya. Cuman karena beliau menunjukkan keseriusannya, jadi minta ditutup 9 kafling. 9 kafling yang di set plan kayak gitu. Dan jadinya 10. Ini pembayaran teman-teman ya. Ini pembayaran, sisa angsuran dan sebagainya. Nah, pembayaran dan setelahnya beliau menghubungkan dari tim CS itu ke ini apa namanya? Tim CS ke teman lainnya karena beliau sedang pelatihan dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman ya. Nah, kayak gini nih teman-teman. Kita nggak akan tahu caranya kalau kita nggak nanya teman-teman ya. Kemarin juga sempat nanya-nanya proyek lain, nanya-nanya juga tentang harmoni juga, jadi dijelaskan juga karena kemungkinan repeat ordernya itu lumayan besar kalau kayak gini teman-teman. Kayak gitu. Terus juga beliau dari Jawa, kita selipkan juga kata-kata Jawa ya. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Kalau teman-teman orang Jawa terus ada buyer yang Jawa juga, kita ya agak samakan frekuensi, kita masukkan kata-kata Jawa juga. Kayak gitu teman-teman ya. Ada juga yang kemarin sempat survei, ya ini kemarin sempat survei nih. Cuman beliau belum minat di akhirnya, cuman bisa sepertinya ada kemungkinan untuk bisa apa namanya ya, diberikan edukasi biar bisa minat kayak gitu teman-teman. Kalau ada buyer bingung itu, kalau tadi kan yang minat ya teman-teman ya, ini sekarang saya kasih contoh yang minatnya pelan-pelan nih, tapi minat sebenarnya gitu. Ini dari 20 Oktober. Oh ya, tadi itu yang pertama, yang Pak Wahyu itu kita dari 25 Oktober closingnya di awal November, teman-teman. Cukup cepat sebenarnya, cuman kita terus follow up. Kita harus berikan follow up terus. Oke. Contohnya nih teman-teman ya. Saripin Putu Soma dan seterusnya. Masuk sini. Karena kita strategis ya, saya selalu memberikan di awal itu ke CS, silakan kirimkan video gambaran fasilitas umum. Kayak gitu. Ini beliau nanya legalitasnya SHM enggak? Dijawabnya kayak gini, legalitasnya itu harga gini, biayanya gini. Jadi ini kalau misalnya teman-teman bingung, misalnya ditanya SHM, legalitasnya SHM enggak? Teman-teman terus jawab, legalitasnya AJB Pak, enggak sampai SHM. Itu udah berantakan teman-teman. Serius. Jadi cara jawabnya itu memang jawab kayak gitu betul. Cuman kurang baik kayak gitu.
Jadi jangan langsung lempeng aja, jawabnya gini, legalitasnya untuk harga segini Pak, sampai AJB. Kalau ke SHM, kita fasilitasi dengan biaya tambahan, kayak gitu teman-teman. Jadi ke SHM tuh kita mungkin bisa bilang bisa, cuman kita tekankan kalau ini sampai AJB dulu Pak. Kalau ke SHM bayar lagi. Untuk biayanya per 100 meter itu 7 juta Pak. Kalau Bapak beli 2 kafling, katakanlah 200 meter dan mau 1 nama, itu masih biayanya tetap 7 juta. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi cara jawab ini saya dapat sama tim itu dari ini sih, dari apa namanya, dari penjual orang-orang Cina ya, jujur teman-teman ya. Jadi mereka itu nggak langsung nembak. Jadi pertanyaan buyer itu walaupun nggak sesuai dengan product knowledge, tapi kalau itu bisa berarti dijelasin dulu gitu. Kita kasih edukasi, gitu teman-teman ya. Saya ingin tahu lebih banyak nggak apa-apa, boleh Pak. Nah ini pertanyaan dari Mbak Mindy nih ya. Ini selalu pertanyaan yang selalu keluar nih. Kalau boleh tahu nih Pak, rencana apa rumah? Rumah, oke Pak, bisa juga Pak. Nah itu kita kirimkan yang sudah apa namanya, Bapak tinggal di mana Pak? Jakarta apa di mana? Kayak gitu tuh. Jadi, masuk dikit-dikit teman-teman ya. Kirimkan Sherlock-nya dan lain sebagainya. Cor beton, terus ini kita juga kasih video penunjuk jalannya. Nih, ini ada pertanyaan lagi nih. Rencana mau survei kapan Pak Putu? Jadi jangan putus teman-teman ya. Kalau lagi tektokan, kalau lagi ngobrol sama buyer itu jangan diputus. Terus aja nyari bahan, tanya aja, tanya kayak gitu. Jadi biar buyer lama-lama juga enak ngobrolnya kayak gitu. Ini kalau murah cuma 200 sampai dengan 300 meter persegi saja kayak gitu. Nih, kita kasih tambahan bonus gazebo dan lain sebagainya seperti ini nih Pak kayak gitu. PT Denso dan sebagainya, jalan masuk ke dalam dicor buat untuk papasan mobil, muat banget Pak, 2 mobil masuk, nggak ada jalan sempit kayak gitu. Ini karena tektokan jadinya dari tim CS itu fokusnya menjawab karena lagi tektokan. Kalau bayarnya pelan itu harus aktif nanya kita kayak gitu. Dicor semua, perawatan IPL itu apa? Itu teman-teman kan kalau ditanya gitu kan belum paham ya. Iuran perawatan lingkungan itu kayaknya sifatnya tidak wajib. Jadi untuk termasuk perawatan pohon dan taman kayak gitu dan seterusnya teman-teman ya. Intinya gini, jadi kita cara menjawabnya itu penting banget teman-teman. Saya sambil izin update progres ya Pak ya. Mangga, baik Pak gitu contohnya teman-teman ya. Nah, ini mulai teman-teman ya. Ini mulai. Jadi saya ambil waktu 2 hari nih. Saya dan tim ambil waktu 2 hari nih. Nih tim CS. Jadi tim CS tuh banyak komunikasi sama saya juga. Jadi siap-siap harga naik. Exit tol kota wisata hampir rampung. Nah, template-template ini teman-teman itu di-share. Pasti saya share. Pasti sama saya dan tim CS itu share teman-teman. Ini kemarin saat saya dan tim CS itu ngirimkan foto yang berita tuh, ada tuh di sini. Oke ya, segera amankan harga tanahnya sekarang juga sebelum naik. Boleh ditambah juga mau survei kapan, kayak gitu. Dibalas lah oleh Pak Putu. Pertumbuhan ekonomi belum baik. Nah, ini saya sempat kirim Elon Musk yang ngomong kalau investasi properti itu investasi yang bagus. Itu saya sempat kirim kata-katanya. Jadi saya sempat kirim juga ke Mbak Mindy ini bahwa kayak gini nih caranya untuk handle-nya kayak gitu teman-teman ya. Nah, lihat ya teman-teman ya. Per 2 hari karena minat, jadi per 2 hari kebanyakan karena dia terlihat minat jadinya per 2 hari tuh. Awalnya tanggal 22, chat lagi tanggal 24. Kata-katanya cukup menarik ya. Maksudnya itu menarik untuk dikomen. Dan diakhiri tanda tanya. Bagaimana dengan rencana survei lokasi?
dan berinvestasi bersama kami Pak Ibu, keburu harga naik loh. Gitu teman-teman ya. Mantap, langsung bangun ya. Iya Pak, bangun pagar, siap berkebun katanya. Ada juga yang lagi ngepondasi, ini contoh ya. Nih pondasi. Nah, terbentuk lagi ya teman-teman ya. Komunikasinya jalan lagi ya. Nah, itu. Nih udah mulai nih. Udah mulai diobrolin dan seterusnya. Kami berikan fasilitas jalan cor kayak gitu, bukan swadaya pemilik kafling. Nah, ini hasilnya nih. Hasil yang untuk pagar kalau nggak salah, ini untuk pagar nih. Nah, iya pagar nih teman-teman ya. Ini pagar, ini yang ngepondasi kemarin, video pondasi. Kayak gitu. Jadi kalau nanya banjir atau enggak, tentu tidak Pak, karena datarannya cukup tinggi. Bapak aja bisa ngelihat Cibubur dari gedung-gedung Cibubur dari kafling kayak gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi nih ada lagi nih. Ini progres nih teman-teman ya. Progresnya itu progres yang ada video-video progres tuh. Ini sudah agak lama nih saya follow up-nya karena beliau ngomongnya bisanya November. Jadi dari 25 Oktober itu follow up lagi 29 Oktober kayak gitu teman-teman ya. Dan seterusnya. 31 Oktober juga update set plan kayak gitu. Terus 2 November ini kan udah November nih. Baru tuh kata-katanya tuh dari tim CS nih, selamat pagi Bapak, sudah November nih. Kalau weekend ini survei gimana kayak gitu. Hari biasa bukan weekend. Nah, tiba-tiba ini yang terbaru nih. Ini dikirimkan tiap hari Jumat teman-teman ya. Ini hari Jumat nih, 4 November nih. 4 November ini ada flyer undangan survei sama kata-katanya. Jadi untuk teman-teman yang udah ada lead, silakan di follow up nih teman-temannya. Bayarnya pakai ini nih. Karena nggak balas, maka saya dan tim saya instruksikan ke tim, kasih waktu jeda 5 hari deh. 5 hari kemudian di follow up oleh tim CS. Ini adalah penyerahan AJB. Jadi legalitas kita aman dan clean and clear kayak gitu. Jadi itu berproses teman-teman ya. Jadi untuk closing itu memang berproses dan kita juga fokus bayarnya ini keadaannya kayak gimana, kita fokus. Apa kabar? Ini belum bisa survei dan sebagainya. Ini tanggal 10 November. Konsumen senang, konsumen percaya. Follow up itu disertai dengan tanda tanya. Disertai dengan pertanyaan, teman-teman gitu ya. Bagaimana dengan rencana survei bersama kami Bapak Ibu? Ini yang kemarin ada yang DP 10 kafling langsung cash teman-teman ya. Ini bayar dari Mbak Mindy juga. Ini tanggal 11/11 nih, promo diskon 11/11 dan bonus logam mulia. Baru ya teman-teman ya. Jadi tadi diskon jutaan rupiah aja, sekarang ada bonus logam mulia tuh, lebih menarik lagi. Kayak gitu. Ini belum nah, minggu ini saya mau survei nih. Ini ada yang survei dan ini ada promo masih ada kayak gitu. Ini yang terjual kemarin. Nah, ini Jumat kemarin, baru Jumat kemarin nih, minggu lalu. Saya OTW ke lokasi nih, teman-teman. Kebetulan Mbak Mindy nggak bisa ke lokasi teman-teman, lagi ada kesibukan. Di sana ada tim kami juga, tim kita, ada Dika, ada Ndum juga, ada Nais juga, ada admin juga, admin dari Nazra. Mapnya yang ini. Nah, udah nih setelah survei, ini contohnya teman-teman ya. Ini kan udah survei nih. Nah, siangnya di follow up nih sama Mbak Mindy. Pak Putu, terima kasih banyak atas kehadiran dan surveinya ya Pak. Ditunggu kabar baiknya Pak. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi terus dijaga, komunikasinya dijaga terus. Akhirnya ditanya nih, kemarin juga dapat input dari tim lapangan bahwa
Buyernya minat ini. Nah, itu sebagai bahan follow up teman-teman ke buyernya. Misalnya, kafling incaran Bapak langsung kita rapihkan lagi nih Pak, tuh. Biar makin cakep. Akhirnya dia jawab, mohon maaf Mbak Mendy, setelah kami diskusikan dulu, pilihannya beli rumah siap huni saja. Lokasinya di mana Pak? Contohnya kayak gitu ya. Ini kita cuma biar tahu aja di Cilebut Pak. Siapa? Dekat stasiun Pak. Iya. Nanti biaya perawatannya mahal kalau rumah Pak. Ya begitu, resiko pilihan dan sebagainya. Betul Bapak, setuju. Diversifikasi investasi juga boleh Pak. Ini belum dibalas teman-teman. Ini kemarin. Dalam waktu dekat akan diberikan follow up lagi. Kalau kayak gini berarti beliau itu mau beli rumah. Berarti yang kita bisa simpulkan apa? Dananya itu ready sebenarnya. Dananya ada. Mungkin bisa dikasih edukasi-edukasi yang ada di IG Dispro. Di sana ada banyak bahwa kalau beli rumah ini, kalau beli tanah ini kelebihannya, rumah ini kelebihannya, kalau tanah ini kekurangannya, kalau rumah ini kekurangan. Ada tuh teman-teman. Teman-teman bisa screenshot terus apa namanya sosial media disuruh dihapus aja atau di crop, nanti dikirimkan ke buyernya. Ini belum, karena ini masih jadi bapaknya ini kemungkinan masih mikir-mikir dan sebagainya. Nanti kita masukin tuh edukasi-edukasi teman-teman. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi ada gambaran teman-teman ya. Jadi closing di properti itu proses ya. Nggak kayak jualan-jualan yang lain. Misal jualan dimsum. Orang jualan dimsum itu pembelinya bisa mikir nyoba kali aja enak. Iya kan? Tapi kalau di properti itu nggak mungkin ada orang beli tanah kali aja bagus. Enggak. Kayak gitu. Pasti dipikirin dulu. Oh, bagus nih. Ya udah kita beli gitu. Jadi memang perlu proses teman-teman. Fee-nya itu mengalahkan proses yang sudah dilalui tentu saat itu. Jadi kalau misalnya gampang closing biasanya margin tipis. Kalau margin gede biasanya closingnya bertahap. Closingnya bertubi-tubinya bertahap teman-teman. Ada suatu momen di mana buyer-buyer yang udah kita follow up itu closing di 1 minggu itu jadi banyak, itu ada kayak gitu. Itu teman-teman ya. Ini 2 contoh, ada lagi satu sebenarnya ini beliau masih di luar kota. Tapi beliau minat lokasi kayak gitu. Nah, ini ketahuan teman-teman ya. Jadi kalau dia udah responsif, nah ini langsung tembak mungkin hari Sabtu Bu, saya Jakarta Pusat. Oke, ini sempat gak lost contact juga, cuman kalau udah ngomong mau survei itu berarti cakep tuh teman-teman ya. Nah, ini jadi harga berapa setelah diskon, surat-suratnya apa, saya kabari lebih lanjut. Nah, ini undangan survei. Nah, ini nih. Ini baru Jumat ditanyain, Sabtu juga ditanyain oleh admin, saya lagi di Jakarta Bu, minggu depan baru ada di Jakarta. Minggu depan dikonfirmasi lagi teman-teman. Ingat kayak gitu ya. Oke ya. Oke teman-teman ya, kayaknya udah cukup untuk contohnya. Sisanya memang ini belum bales, jadinya isinya cuma follow up aja. Semakin jarang ya. Jadi thanks dengan Agam. Dia sampai sini berhenti. Jadi kita follow up-nya awalnya cukup sering, lama-lama enggak. Nah, ini terakhir Jumat. Nanti per minggu aja, teman-teman. Lama-lama juga dihapus aja ini. Jadi semua yang ada di sini diusahakan jangan dihapus dulu sebelum memang kita mengambil kesimpulan kalau udah ini nggak usah di follow up lagi. Itu nggak apa-apa kayak gitu. Berarti nggak minat gitu aja, teman-teman. Ada kemarin itu yang dari deket ya. Oh ya, ini salah satu contohnya teman-teman. Jadi beliau itu cukup, jadi dia kayaknya lebih pengen ke ini harmoni kayak gitu. Namanya apa? Nah, karena nggak dilihat, jadi saya arahkan ke harmoni. Bapak mau view bagus. Ini teman-teman ya, untuk view-nya bagus, proyek harusnya dengan view yang bisa dibilang lebih bagus ya.
apa, nama proyeknya apa, dari Sentul berapa jam. Ini sebenarnya bisa juga teman-teman ya, kita gali juga, cuman belum. Karena beliau beberapa kali diberikan update, itu belum balas, teman-teman. Jadi kita semakin jarang, ini semakin jarang kalau nggak ada kalau nggak ada minat kayak gitu. Itu teman-teman ya. Ada lagi kemarin satu lagi nih ya, terakhir nih. Nah ini beliau di Keranggan deket ini, sepertinya orangnya udah survei. Dia langsung tahu teman-teman lokasinya di mana, deket Puri Harmoni dan seterusnya. Itu jalannya aspal atau dibiarkan gitu aja, yang udah sold dan seterusnya. Oke. Saya di Keranggan, Bekasi. Saya udah tahu daerah sana kayak gitu. Nah, kemungkinan beliau akan survei. Jadi kita kasih tiap minggu aja nih undangan survei nih. Survei yuk, keburu mahal. Free logam mulia. Jadi teman-teman fokus ke yang ini nih. Nih, kata-kata yang di sini nih. Karena ini yang akan keluar di HP nih. Jadi kalau bisa yang penting-penting tuh ditaruh atas tuh. Promo, terus ajakan survei kayak gitu teman-teman ya. Ada bayangan teman-teman ya. Oke, udah 21.15, saya rasa cukup teman-teman ya. Kita lanjut ke ini sebenarnya ada next slide. Isinya sih contoh-contoh yang salah. Saya minta waktu 5 menit ya. Setelah itu kita diskusi teman-teman ya. Ini saya share ulang. Udah ini enggak? Udah keluar ya Mas Putra ya? Katakannya. Sudah Om. Ya, sudah. Oke. Kita pelajari juga contohnya yang salah teman-teman ya. Ini untuk dihindari ya. Bukan untuk ditiru. Jangan. Jangan. Kita jualan proyek-proyek lumayan mahal, 50 jutaan ke atas kan. Jadi ini penting nih. Yang pertama slow respon. Bayar DP-nya sekarang, di plusnya kapan tahu. Bayar series itu pasti pengen dilayani cepat. Jadi kita jangan sampai lambat. Kalau tipsnya ini kita pakai balas cepat untuk WA bisnis atau bintangin format jawaban tadi agar bisa lebih cepat balasnya teman-teman. Atau mengabari buyer kalau sedang sibuk dan akan segera dihubungi. Ini penting ya. Oke ya, cukup jelas lah ya. Nah setelah itu galak. Ini sebenarnya ada pernah kejadian. Jadi dia nggak sabaran, akibatnya itu gagal closing juga, cepet tua juga teman-teman ya. Jadi ini untuk lucu-lucuan, cuman sekaligus pembelajaran juga. Jadi angka covernya berapa ya Pak? Bapak kan tahu nomor saya dari website. Jadi di sana sudah jelas. Coba Bapak baca deh. Itu jangan kayak gitu teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi memang kadang buyer itu nggak baca informasi yang ada, cuman pengen cepat beli aja gitu. Kita harus tenang, kalem kayak gitu. Jadi kita jelasin aja kayak jelasin dari awal gitu. Ini yang ketiga, yang penting. Jadi marketing serabutan. Jadi nggak paham product knowledge atau kurang fokus teman-teman. Jadi nggak fokus tuh. Contoh nih, jawaban agak kurang tahu itu jangan dikeluarin. Ditahan dulu aja, nanya aja dulu di grup baru dijawab. Kalau untuk lokasinya di mana Pak? Misalnya dari Cibubur saya harus ke mana Pak? Saya agak kurang tahu Bu. Sebentar ya saya tanya dulu, itu langsung berantakan image teman-teman di mata buyer nggak bagus kayak gitu. Terutama jualan properti ya. Jadi tipsnya itu pelajari PK atau product knowledge sekarang teman-teman ya. Dan fokus pada beberapa proyek aja. Kalau saran saya fokus satu aja, Nazira doang. Atau 2 nggak apa-apa sama teman Alam Harmoni. Kalau nggak mau banyak PK, mending jangan jadi marketing properti. Ini berhenti teman-teman ya. Terus fokus pada satu proyek saja. Jadi pelajari PK itu sampai paham betul tuh seluk-beluknya tuh. Oh ya udah saya cari marketing yang tahu aja. Loh tapi Bu saya sudah tahu nih Bu, telat Pak kayak gitu. Belajar dulu deh Pak baru masarin kayak gitu teman-teman. Ini apa namanya Pak? Ini gambarannya ya. Nomor 4, putus kontak. Kalau tadi kan kita nggak putus kontak teman-teman, kita tetap follow up. Dari Mbak Mindy dari CS juga tetap follow up ya. Jadi setiap buyer yang tanya kepada kita tuh pasti ada minat buat beli. Bisa saat pertama kali nanya, bisa saat follow up, dan seterusnya. Jadi jangan pernah putus kontak. Yang penting juga saling save nomor HP, itu diusahakan banget tuh. Gitu. Oke teman-teman, itulah materi. Alhamdulillah udah selesai.
ya 1 jam ya, 1 jam 20 menitan ya. Itulah materi yang bisa kita sharing-sharingkan. Silakan kita masuk ke sesi diskusi. Silakan Mas Putra dipimpin ya. Nanti ada Dika juga yang mungkin bantu jawab. Oke, terima kasih Om Dan untuk materinya. Silakan buat teman-teman yang sudah pengen nanya nih dari tadi bisa langsung open mic ya, atau langsung diketik juga boleh. Nanti kita bantu jawab. Oke, ini sudah ada beberapa yang bertanya ya dari di kolom chat. Oke, dari Pak Pais ya. Itu spesifik, bisa spesifik nggak buyer yang beli coupling itu asalnya dari mana aja? Jadi kalau di coupling yang kita jual biasanya itu rata-rata orang Jakarta ya Om Dan ya, orang Jakarta dan Jabodetabek lah dan sekitarnya. Kebanyakan orang Jakarta sih Pak, dari beberapa proyek yang sudah terjual kan ada data-datanya itu kebanyakan dari Jakarta, bayarnya dari Jakarta. Jadi kalau teman-teman iklan, terutama yang iklan di marketplace Facebook, bisa targeting iklannya di Jakarta. Itu ya Pak. Jabodetabek Mas, mungkin lebih cenderung ke Jabodetabek ya. Ya, Jabodetabek ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke Pak, siapa ya ini yang promokan media ini? Kalau di luar Jawa gimana cara handle customer yang mau survei, apa bisa dibantu handle sama tim di sana? Ya Pak, jadi kita sudah ada tim lapangannya ya. Jadi nanti Bapak cukup edukasi bayarnya, jelaskan ke bayarnya melalui WhatsApp seperti yang tadi dicontohkan seperti itu. Nanti kalau misalnya bayar mau survei, nanti Bapak kasih Google Map-nya aja gitu, Google Map, dan tetap jaga kontak, arahkan, tanya bayarnya sudah sampai mana, dan nanti Bapak koordinasi sama kami di Disproperty agar kita siapkan tim lapangannya yang bantu menghandle bayar Bapak di lapangan. Mungkin seperti itu ya Pak, bisa dipahami ya Pak. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Jadi intinya nanti Bapak kalau sudah buat janjian sama bayarnya, nanti kalau udah bayarnya berangkat, sebelum berangkat ya H-1 ya, misalkan Bapak sudah tahu kapan bayarnya survei, nanti kirim aja datanya ke kami, nanti biar kita siapkan tim lapangannya. Seperti itu. Oke, ini ada dari Pak Wahyu Kurniawan. Kalau yang kredit macet apa Dispro bisa bantu jualkan, seperti itu. Oh, oke. Ini Pak Wahyu, oke, pertanyaannya dari tadi bagus ya. Tadi udah dijawab untuk Pak Faiz dan Pak Fatkur. Nih Pak Wahyu, ya kredit, bayar macet bayar. Iya, nggak cuma Dispro, nanti developer yang memberikan opsi menjualkan coupling milik bayar tersebut. Karena kita nggak pakai opsi denda dan penalti, jadi kita kebanyakan berbasisnya syariah, nggak ada yang dirugikan. Yang pasti untuk coupling-nya kita bantu jual kayak gitu. Untuk harga selisihnya dan lain sebagainya yang pasti dikurangi dengan fee yang sudah dikeluarkan dan biaya administrasi, betul. Gitu. Pak Bayu. Oke, coba saya lanjutin Mas dulu Mas ya. Oke, boleh. Saya dari kamar mandi. Pak Bayu, siap bisa pas respon di grup? Bisa Pak, betul. Jadi paling cepat pas respon di grup kayak gitu. Kalau iklan di Facebook dan juga EGS, dua-duanya menjadikan tautan nomor WA untuk interaksi. Bagaimana caranya kita mengetahui cabui melihat FB kita atau IG? Kalau FB Ads atau IG Ads, kemarin juga ada yang sudah coba promosi ya. Cuman itu menurut saya kurang pas. Jadi kalau untuk website ini untuk IG Ads, Facebook Ads itu paling bagus itu ke website ngarahinnya. Kayak gitu. Landing page ya. Landing page kayak gitu. Jadi arahnya ke landing page teman-teman ya. Bukan ke IG atau WA. Kurang.
Ke WA memang kadang malah orang cuma asal mencet beberapa kali Iseng-iseng aja berdasarkan ini ya. pengalaman kemarin. Ini kami dari tim riset Dispro itu lagi memberikan ini apa namanya? Bukan lagi riset teman-teman ya, tepatnya lagi riset terkait dengan Facebook Ads. Dan ternyata sementara ini yang paling bagus itu dimasukkan ke website. Jadi mereka melihat iklan nggak langsung ke WA tapi ke website dulu biar mereka baca-baca, setelah baca mereka bisa langsung ke WA gitu ya teman-teman ya. Ini Pak Bayu ya, Pak Bayu Maulidin masih ada nggak Om? Siapa? Mas Putra Pak Bayu masih? nggak ada sih yang bentar. Oh Mas nggak ada, mungkin lagi nggak ada ya, nggak ada. nggak ada ya, mungkin lagi keluar. Oke Pak Properti Adnan, kalau mau follow up kira-kira di jam berapa aja Pak? Siang nggak apa-apa, siang, pagi juga nggak apa-apa. Nggak ganggu jam sibuk beliau itu yang pasti. Kalau jam sibuk itu nggak apa-apa diganggu karena kan dia lagi sibuk, lagi kerja kan berarti atau lagi ngapain ya. Nggak boleh tuh jam istirahat menurut saya. Malah malam tuh jangan, di atas jam 8 jangan, kecuali tektokan ya. Kalau tektokan mau sampai malam juga nggak masalah. Itu ya Pak Properti Adnannya. Pak Febri nih, penulisan judul Kak di MP contohnya ketika habis ide. Kalau di marketplace itu penulisan judulnya itu berkutat di product knowledge keunggulan. Misalnya 30 menit kafling, 30 menit dari Cibubur. Cuma 60 jutaan per 100 meter persegi gitu aja. Atau investasi masa kini gitu-gitu. Atau investasi masa tua. Atau kafling tidak pernah semurah ini kayak gitu-gitu Mas. Jadi yang cukup menarik gitu ya. Sama penulisan harga di MP supaya jadi gratis. Oh jangan harga di MP jangan gratis. Kalau misalnya harga kafling 65 juta, 65 aja, jangan gratis. Nanti kalau gratis itu banyak orang yang cuma nanya harga doang. Setelah nanya harga ternyata nggak sesuai gitu. Jadi kita jelasin aja di awal bahwa segini kayak gitu ya. Oke, dari Pak Budiantoro ya, nomor telepon tim di lapangan berapa? Jadi nanti Pak Budi bisa langsung chat ke saya aja ya Pak, atau admin Dispro yang lainnya. Nanti biar kita yang menghubungi tim lapangan. Nanti di Nasra ada saya Pak, nanti saya yang langsung ke tim lapangan. Kalau di Taman Alam Harmoni itu ada Bu Darti ya, sebagai PIC-nya, jadi yang sering update progres. Jadi misalnya Bapak ada bayar survei, bisa langsung koordinasikan sama Bu Darti untuk Harmoni, sama saya untuk Nasra. Seperti itu Pak. Oke, selanjutnya ada Pak Muhammad Jumintar ya. Izin tanya untuk broadcast iklan, efeknya gimana Kak untuk iklan marketplace FB? Ya Pak Muhammad, nanti untuk iklannya di marketplace FB itu bisa sekali iklan tuh 5 kali ya Pak. Sekali satu iklan dalam kali itu minimal 5 kali. Dan itu kan kita sudah siapkan flyernya, jadi ada flyer Nasra Cikahuripan, ada Taman Alam Harmoni, nanti Bapak bisa selang-seling seperti itu. Dan itu fotonya ada beda-beda ya, jadi nggak terdeteksi duplikat. Karena memang meskipun desainnya sama, di sana ada keunggulannya itu sama, cuma itu foto yang dimasukkan itu udah berbeda. Jadi nggak terdeteksi dia Pak, bisa lolos itu. Cara riset sebelum iklan apa ada tanggal tertentu, misal awal bulan atau pertengahan bulan? Kalau menurut saya sih nggak ada ya, jadi kita iklannya tiap hari aja, iklannya konsisten aja tiap hari seperti itu. Karena kan kita nggak tahu juga kapan buyer cari rumah gitu, cari coupling gitu, cari tanah, kita nggak tahu kapan buyernya cari properti. Jadi kita konsistenin aja iklannya. Betul Pak, konsisten Pak Febri tiap hari. Itu paling bagus sih, cara paling bagus itu. Konsisten tiap hari, soalnya gratisannya. Apa ada juga tools buat riset? Kalau tools kita nggak pakai ya. Jadi kalau misalnya mau riset, mungkin judul kita bisa
coba ketikkan aja dulu di misalnya marketplace FB, nanti teman-teman bisa coba ketikkan aja tanah kafling gitu. Nanti kan ada lanjutannya yang paling atas itu rekomendasi bisa dipakai. Teman-teman bisa pakai judul juga seperti itu. Artinya yang muncul-muncul itu biasanya paling sering dicari oleh orang-orang. Itu bisa dipakai di judul di awal. Nah, ini Mas Febri juga apa namanya? Mas Febri ini tinggal di mana juga, misalnya kalau di Jakarta itu, kalau di Jakarta kemungkinan besar judul-judulnya itu keluar yang di Jakarta. Cuman kalau misalnya di luar Jakarta atau Jabodetabek, di luar Jabodetabek, maka biasanya judul-judulnya itu di luar Jabodetabek. Jadi Bapak harus posting dulu di Jabodetabek. Setting Posting lokasinya iklan dulu. nanti ya setting lokasi dulu. Kalau di Surakarta, di Solo ya, Mas Febri ya. Kalau di Solo itu berarti harus posting dulu iklan di Jakarta, nanti baru riset. Karena nanti lokasi yang di bawah itu tersetting dulu di Jakarta kayak gitu. Gitu. Oke ya, sebentar dulu. Pak Isaidi nih kayaknya belum dijawab, Mas. Udah belum? Pola buyer mengetahui buyer benar-benar minat atau tidak, kira-kira berapa lama ya? Ini belum ya. Itu Pak Said biasanya kelihatan dari gelagat. Jadi ini pengalaman ya, balik lagi ini pengalaman teman-teman ya. Pentingnya pengalaman, jadi kita nanti bisa menakar nih. Kalau usaha udah nggak dibalas dari awal itu sebulan sekali aja atau bahkan 2 bulan sekali. Tapi kalau ada balesnya itu biasanya kita per minggu aja diajakin survei lokasi sama promo, dikasih promo. Ya gitu Pak Said. Dari responnya bisa dilihat ya. Iya betul, dari responnya Mas. Atau kalau misalnya pengen lebih jelas langsung ditembak, bagaimana Pak dengan rencana investasinya kayak gitu. Gitu ya. Ini Pak Wahyu nih, izin tanya lagi buat gambaran closing tadi itu closing 10 kafling Pak ya. Closing 10 kafling tuh dari CS. Dan DP, jadi sistemnya kredit sih. Menghabiskan budget iklan FB berapa? Oh, itu macam-macam. Saya bisa tunjukin sebenarnya. Cuman iklan FB ini dia itu bertahap ya. Jadi semakin besar, semakin tajam pixelnya, itu semakin mahal biasanya harganya. Jadi intinya kalau di total kalau saya bisa kasih gambaran kemarin, kebetulan saya juga sama tim yang riset untuk pemasangan Facebook Ads-nya, itu saya riset dulu untuk persiapan buat disampaikan ke teman-teman yang udah kebiasaan misalnya di Facebook Ads dan sebagainya. Kalau Pak Wahyu, Facebook Ads-nya ngeklik promosikan postingan, itu cara pasang Facebook Ads yang salah. Saya bisa bilang salah karena saya belum pernah berhasil gitu di situ. Saya dan tim selama pengalaman ini belum pernah berhasil closing pakai cara itu. Pakainya adalah Ads Manager. Ads Manager, Meta Ads Manager namanya. Itu bentuknya dashboard. Jadi nanti menentukan iklan-iklan mana aja yang ada di sana, teman-teman ya. Ini kalau ini sekalian saya buka aja Mas ya, biar ada gambaran. Pak Wahyu sebelumnya, saya mau tanya dulu, Pak Wahyu udah pernah iklan pakai berbayar nggak? Pakai Facebook Ads, sorry, maksudnya. Atau teman-teman siapa aja yang pernah iklan Facebook Ads deh? Pak, di sini komen deh. Saya Pak, saya gitu misalnya. Facebook Ads, apapun. Nggak usah properti, apapun. Ya, apapun produknya. Kalau kayak Pak Haji Saka itu juga, saya pernah sebutkan juga pakai apa? Pakai klik promosikan postingan atau pakai Ads Manager. Pakai promosikan postingan. Nah itu boost postingan itu nggak oke. Kurang ya. Kurang. Oke dia. Iya, targetingnya nggak ada, terus audiensnya ngawur. Yang ada ngabisin budget doang. Properti kurang masuk ya. Closingnya untung-untungan, betul. Kalau untuk properti sangat kurang masuk. Kalau untuk jualan yang lain mungkin masih bisa ya, ada kemungkinan ya. Cuman jualan yang lain juga nggak direkomendasikan nggak direkomendasikan. Betul, nggak direkomendasikan ya. Ini teman-teman ya.
Ini saya buka salah satu apa namanya? Dashboard. Salah satu dashboard dari satu, saya ada beberapa ini, beberapa apa namanya? Beberapa akun iklan ya. Dashboard. Jadi kalau riset itu, jadi gini, kita bahas Facebook Ads dulu ya. Jadi kalau dalam rangka riset, Facebook Ads itu harus pakai dashboard. Caranya, create campaign di sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Cuman saya kasih gambaran, kalau tanya tadi berapa habisnya kira-kira, itu sekitar ini enggak semua ini enggak semua. 20 juta dikurangi, ini juga enggak maksimum, sorry. Ini salah. Ini saya set dari September, dari Agustus, dari September kalau nggak salah. Sampai ke November. Ini teman-teman ya. Sekitar habis 10 juta, Pak. Dikurangin beberapa ads, mungkin itu ada 7 juta. Habis sekitar 7 juta. Ini di satu akun ya. Ini di satu akun. Ada beberapa akun yang saya buat riset juga dengan tim. Berarti kalau di total ya bisa sekitar 20 juta, Pak. Tapi dari situ kita bisa melihat adanya winning campaign kayak gitu. Iya, betul Pak Wahyu. Memang kalau bisa tahu budget yang dikeluarkan terhadap berapa jumlah closing, kita bisa tahu berapa biaya iklan per closingan. Iya, itu namanya per purchase. Jadi apa namanya? Cost per purchase, CPR, CPP sebutannya ya Pak Wahyu ya. Betul ya? Iya, jadi memang betul. Cuman kalau di properti itu beda. Karena kita antara yang survei dengan yang closing, dengan yang menghubungi, itu biasanya menurun persentasenya kayak gitu. Nah, hitungannya kalau dihitung dari awal riset sampai closing, berhasil closing, itu kan ada tahapan-tahapannya Pak Wahyu dan teman-teman lain yang udah pernah ngiklan. Kalau misalnya winning nih, cara-caranya oke, terus nggak coba-coba, ini kan saya coba-coba ya. Karena coba-coba dan tim coba-coba dari course ngikutin kayak winning campaign itu memakan banyak biaya Pak Wahyu, kayak gitu. Nah, untuk budget rigidnya itu hampir nggak ada. Hampir nggak ada yang bisa ngasih, misalnya nih ada iklan-iklan yang ngasih CPR segini, cost per resultnya atau cost per purchase-nya segini. Itu untuk proyek retail pasti. Atau untuk proyek properti beda. Dia nggak akan ngasih guaranti itu. Dia ngasihnya pasti cost per lead namanya. Jadi bukan cost per closing atau biaya per closing, bukan, tapi biaya per leads yang masuk. Kayak gitu. Kalau biaya per leads yang masuk sekitaran di 30.000, 50.000 Pak per leads, Pak Wahyu. Cuman dari 100 leads itu biasanya yang survei bagus-bagus 5 sampai 10. Dari 10 itu yang closing bagus-bagus 1, 2, 3. 3 orang. Kayak gitu. Jadi ini yang namanya finding winning campaign atau mencari campaign yang winning kayak gitu teman-teman. Jadi untuk penjelasan lebih lengkap sebenarnya untuk teman-teman ada gambaran dan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Wahyu juga, kalau nanya menghabiskan budget iklan FB berapa, kalau teman-teman nanti misalnya nih tim Dispro udah siap nih dari beberapa kali riset itu udah bagus hasilnya. Udah bagus, udah budgetnya minim untuk bisa closing. Maka saat itu saya dan tim akan membeberkan ke teman-teman bahwa kayak gini kebutuhannya kira-kira misalnya 1 juta atau 2 juta dengan biaya budget iklan 100.000 per hari di awal, nanti di upgrade jadi 150 atau 200.000 saat udah bagus.
gitu. Jadi untuk iklan di Facebook itu ada tahapannya. Yang pertama itu tahapan learning phase. Jadi iklannya itu belajari dulu, mempelajari kayak gimana sih orang-orangnya, kayak gimana. Yang kedua udah mulai jadi itu iklannya udah aware tentang seperti apa yang penting, seperti apa yang cocok dengan iklan kita. Yang ketiga baru tuh, itu namanya conversion phase kayak gitu. Dan untuk iklan itu yang bagus conversion. Karena Facebook akan mencarikan orang-orang yang beli, kemungkinan besar akan membeli kayak gitu. Dan conversion itu memang paling mahal. Iklan conversion itu memang paling mahal. Makasih jawabannya Mas. Siap, sama-sama Pak Wahyu. Seperti itu. Nanti kita, Pak Wahyu tinggal di mana lokasinya? Kalau misalnya di luar Jabodetabek, nanti kita mungkin bisa online aja bersama teman-teman yang lain. Ada Pak Promukar Media, ada Pak Sunardi juga. Jangan pakai promosikan postingan Pak. No. Itu big no, jangan. Jangan pakai itu buang-buang budget aja. Ini Pak Febri juga pakai Ads Manager, nanti kita ngobrol-ngobrol, kita kulik. Nanti saya bukain kok. Apa namanya? Dashboard kita buka semua. Jadi ini ada 2 ini kebetulan. Ini satunya masih schedule ya. Belum running. Ini masih besok, runningnya besok. Nah, kalau mau iklan pakai Ads Manager itu runningnya itu diusahakan 0001 hari berikutnya ya, teman-teman ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke ya, ini gambarannya aja. Ini yang udah running di bawah-bawahnya ini teman-teman. Jadi ada yang namanya interest test, ada yang namanya interest scale. Itu ada teman-temannya. Ada retargeting nantinya kayak gitu. Nanti kita belajar bareng-bareng. Sementara untuk yang gratisan aja dulu, jangan pakai ya berbayar. Karena kalau berbayar, yang pertama kalau belum siap mentalnya bakal kena karena udah bayar nggak closing. Yang kedua, kalau budgetnya juga kecil, kalah sama budget yang gede kalau targetingnya nggak bagus kayak gitu teman-teman. Jadi banyak aspek-aspek kalau udah berbayar itu yang perlu diperhatikan, yang perlu diperhitungkan gitu. Jadi teman-teman makanya di Dispro jarang membahas yang berbayar karena memang nggak semua orang punya modal, tapi semua orang punya internet. Zaman sekarang mah kuota internet, jadi lancarkan atau serang yang gratisan aja dulu kayak gitu teman-teman ya. Ini udah 21.45, mungkin 15 menit lagi ya Mas Putra. Oke ya Pak Wahyu ya, kayaknya jawabannya sudah cukup paham atau sudah cukup bisa diterima oleh Pak Wahyu nanti. Betul, cost per purchase yang berbeda adalah jumlah closing. List yang masuk hanya orang yang tertarik, betul Pak. Betul banget itu. Cost per purchase itu kalau di dunia retail itu jumlah closing atau jumlah penjualan memang. Cuman kalau di dunia properti dia masuknya ke leads Pak. Jadi cost per purchase-nya itu leads. Jadi banyak agensi-agensi pemasaran itu yang nggak bisa ngasih, kalau di properti itu nggak bisa ngasih jaminan bahwa akan closing, nggak ada. Yang pasti jaminan bahwa akan ada leads kayak gitu. Jadi mereka ngitungnya cost per leads kayak gitu. Betul. Cakep, tugas kita yang harus meng-closing di WA dan apa. Betul banget Pak. Setuju banget Pak Wahyu. Betul banget kayak gitu. Nah, untuk yang di luar Jabodetabek, jadi yang di lapangan kita handle dengan baik. Di WA kalau bingung tanyakan di grup kayak gitu. Leads bisa dari mana aja. Salah satunya dari Facebook Ads. Betul kata Pak Wahyu. Kayak gitu. Mantap Pak. Nanti ngobrol-ngobrol aja di grup sambil kita sharing-sharing juga. Nanti beberapa di di member area juga ada untuk yang berbayar. Untuk yang Facebook Ads juga ada. Itu winning campaign juga. Cuma dia mencontohkannya retail. Tapi itu bagus. Itu yang sekarang lagi dipakai sama akun Dispro nih, akun Ads Dispro untuk winning campaign di situ. Oke ya, ini ada pertanyaan juga dari Pak Lukmansyah. Saya kan tahap belajar, sangat mungkin melakukan kesalahan menjawab pertanyaan calon buyer. Jika saya hubungi ulang calon buyer tersebut, apa yang harus saya katakan? Tanya kabar Pak. Assalamualaikum Pak Lukman. Bagaimana kabarnya Pak? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu untuk keluarga. Oh iya Pak, bagaimana dengan rencana investasi Kafling kemarin? Gitu aja Pak, nggak apa-apa ditembak.
Gitu aja nggak apa-apa, Pak. Itu ya Pak Lukman ya. Ini ada Pak Sunardi. Maaf kalau boleh, bisa untuk membahas tentang iklan berbayar dibahas lebih dalam. Bisa. Cuman nanti Pak Sunardi. Saya mau ngobrol juga sama orang-orang yang sudah mempelajari video yang di market member area. di member area. Karena kalau ngobrol sama orang awam banget, waduh, lama banget nanti pembahasannya nggak beres-beres kayak gitu. Betul Pak Sunardi. Online ya, nanti kita online. Sebab saya jauh di kanan. Betul Pak, silakan. Nanti kita bahas online. Nanti kalau Pak Sunardi juga ada proyek di sana di Kalimantan, silakan dipasarin aja. Cuman kita minta proyek Dispro juga dipasarin. Gitu. Jadi apa namanya? Setidaknya kalaupun misalnya ilmu ini bahkan bermanfaat untuk Bapak di proyek sana, semoga di proyek Dispro juga bermanfaat. Gitu. Gitu ya Pak Sunardi ya. Ya siap, nanti kita bahas lebih dalam pasti. Cuma sekarang ini gambaran aja. Pelajari member area aja sebagai perkenalan. Yes, betul. Materi member area ada di tab mana ya? Bentar. Ini cek dulu saja teman-teman ya. Member area ada di sana. Namanya Course Facebook Ads Winning Campaign. Itu bagus teman-teman ya. Isinya walaupun untuk retail tapi tahap-tahapannya kayak gitu tuh. Tahap-tahapannya. Tambahan nih Om, buat yang pertanyaan Pak Lukman tadi, selain tanyain terkait rencana investasi, mungkin bisa sekalian kasih promo juga yang lagi berlaku di proyeknya. Update promo ya? Yes, betul. Kan itu kan lumayan menarik gitu loh. Begitu. Antara update promo, terus kasih juga progres couplingnya seperti apa kayak gitu. Dan sideline juga ya bisa dikasih. Sideline juga bisa. Ya sideline juga kan membuktikan bahwa oh ini tuh couplingnya tuh memang banyak peminatnya gitu. Ya. Kayak gitu. Oke, makasih Mas Dika ini tambahannya. Silakan teman-teman kalau masih ada yang ditanyakan. Oke, ini Pak Febri lagi nih. Bagaimana cara pola bayar di marketplace FB saat tidak dibaca bayar? Kalau saat tidak dibaca gimana ya? Jadi ini berarti masih di FB ya, belum masuk ke WA berarti. Biasanya sih gini ya Pak, kalau marketplace misalnya cuma nanya apakah masih ada, terus nggak ada respon lagi, mungkin ya jadi kalau memang bagus responnya, kalau bayarnya serius biasanya bagus responnya, mintain nomor WA bisa juga, nanti pasti dikirimkan biasanya. Tapi kalau yang memang cuma ngetik apakah masih tersedia terus tidak ada respon lagi, mungkin itu ada kemungkinan ya, jadi kita mungkin saja dia iseng ataupun salah pencet seperti itu. Tapi kalau memang ada pertanyaan lagi itu nanti kita tanya-tanya kabar Pak, misalnya tanya kabar, misalnya hari ini nggak dibalas, biasanya bisa tanya kabar dulu. Kalau memang nggak dibalas lagi, kita cari bayar yang lain, kita iklan lagi. Itu sih kalau dari saya. Itu. Jadi kalau di marketplace FB memang kan gampang ya, cuma tinggal apa masih tersedia gitu aja. Jadi kemungkinan ada beberapa buyer yang memang iseng klik. Tapi teman-teman tetap layani aja. Tapi kalau memang nggak dibalas-balas, kita cari buyer lain lagi. Mungkin Mas Dika atau Om Dan ada tambahan terkait buyer di marketplace FB. Kalau dari saya sih seperti itu. Kalau yang udah sehari 2 hari dia cuma nanya yang pertama aja, itu kemungkinan sih itu iseng aja atau salah pencet. Kalau nggak dibaca lagi mah ya cari buyer baru sih. Cuma kalau misalkan kita posisinya masih chattingan dan belum dapat nomor WA-nya, bisa diakalin dengan misal kita mau ngirim foto atau video atau Google Maps-nya, bisa tuh diminta nomor WA. Kita bisa dengan dalih bisa minta nomor WA-nya, misal kayak gitu. Karena kalau misalkan mengirim link atau foto, khawatirnya kena blok apa gimana. Gitu ya.
kayak gitu. Gitu sih Pak, siapa tadi ya, Pak Febri. Udah jelas ya Pak, atau masih ada yang ditanyakan lagi Pak? Terus Pak siapa tadi yang nanya berbayar ya? Pak Sunardi ini. Pak Sunardi kalau misalkan kira-kira untuk FBH belum berani ya, karena itu kan bisa dibilang harus bakar duit dulu ya kalau FBH ya. Tapi kalau mau berbayar mungkin bisa coba Lamudi atau OLX, rumah 123.com ya, sebenarnya untuk yang memang platformnya dikhususkan untuk properti gitu. Sejauh ini sih yang saya coba, yang memang saya banyak closing ya dari OLX gitu. Kayak gitu. Karena emang marketplace ya, jadi emang kalau orang udah masuk ke OLX, orang udah masuk ke Lamudi itu memang sedang mencari properti seperti itu. Ya, kalau FBH kan bisa dibilang kita yang nawarin gitu ya. Membuat orang yang awalnya nggak berminat jadi berminat gitu. Nah, kalau OLX istilahnya dia udah ada minat udah buka OLX gitu kan, buat nyari tanah gitu loh. Kayak gitu. Makanya kalau saya pribadi ya lebih cenderungnya main ke OLX atau Lamudi gitu. Atau ya mungkin yang lain rumah 123, ya saya belum coba kalau rumah 123. Sejauh ini baru Lamudi dan OLX, dan yang banyak closingnya yang saya rasain yaitu dari OLX. Kayak gitu. OLX cukup bagus sih untuk properti, karena memang beberapa dari tim kita juga kan close-nya dari OLX juga. Oh iya, nambahin juga kalau misalkan yang pakai OLX terus pakai laptop itu nanti saya sebenarnya udah ngasih untuk materinya, untuk apa namanya, untuk posting otomatis gitu. Jadi kita tinggal satu klik doang itu udah posting otomatis ya. Cuma memang harus pakai laptop dan koneksi internetnya harus stabil gitu. Nanti bisa di-add ke member area tuh Mas ya? Ya, nanti ya mungkin kita ajari juga. Ya mungkin kita bikin terbatas ya untuk orang yang punya laptop dan OLX-nya udah diisi gitu kan, otomatis kan itu harus yang berbayar gitu kan OLX. Iya. Kayak gitu. Nanti ya saya ajarin caranya gimana. Iya, nanti kita jadwalkan itu nanti buat teman-teman yang ada OLX berbayar minimal 500 ya, 500 iklan ya. Nanti bisa kita buatkan pertemuan khusus. Juga. Cuma mungkin nggak kepake lama kalau 500. Ntar tiba-tiba habis. Minimal 1.000 lah ya. Iya, saya juga 1.000 iklan, ini udah mau habis lagi, udah isi lagi malah. Oh. Itu kalau OLX yang paket pol itu yang langsung Lamudi bisa dipakai nggak Mas? Bisa dipakai cara itu lagi saya kulik ya. Maksudnya kan karena postingnya harus dari Lamudi dan pun beda. Oh ya, kalau paket pol itu postingnya dari Lamudi ya, baru ke OLX ya. Dan yang saya dengar dari beberapa keluhan teman-teman itu memang yang sekaligus gitu ya, Lamudi dengan OLX itu integrasinya belum benar. Jadi kadang iklan berantakan ya. Di OLX-nya postingnya cuma 1 gitu. Banyak yang kayak gitu. Berarti belum maksimal ya mungkin dari Lamudinya. Ya. Makanya saya belum pakai itu. Masih belinya yang OLX doang. Oh iya. Ayo 3 menit lagi. Silakan teman-teman yang lainnya yang masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjutkan di grup inti ya diskusinya. Dan nanti untuk yang sudah bertanya, yang tadi sudah bertanya sudah kita catat ya nama-namanya.
sebentar akan saya undi untuk door prize-nya, nanti saya umumin di grup inti ya, nanti saya rekam untuk pengundiannya, di siapa-siapa pemenangnya saya langsung share di grup inti aja ya. Jadi mungkin ini sudah mau jam 10 ya, kita akhiri aja pertemuan malam ini. Jadi kita lanjutkan aja untuk diskusinya di grup inti. Jadi saya ucapkan terima kasih buat semuanya, buat semua teman-teman, terutama Om Dan yang sudah ngasih materi, dan juga Mas Dika yang memberikan beberapa masukan dan tambahan ya. Dan juga buat teman-teman semua marketing Dis Property yang sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan ngopi sore Dis Property, saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi kita lanjutkan pembahasannya dan diskusinya di grup inti. Baik, selamat malam ya teman-teman, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih teman-teman.